Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ancan Putri dengan NIM mahasiswa 23 dari 514. Ini saya dengan dari 2237. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan hasil dari praktikum pada mata kuliah pembangunan displacement sangat bergerak, acara terakhir yaitu acara ke-11 dengan judul acara ya Room Database. Nah, untuk pada pertemuan ini membuat sebuah project yang mana menggunakan Android dengan Room Database sebagai implementasi dari project tersebut. Nah, Room Database sendiri memiliki apa ya, keunggulan dengan untuk merancang, mengolah, dan mengirimkan sebuah data pada perangkat Android dengan basis data database ini memiliki pengolahan data dengan berbagai pengembangan yang pada fokusnya itu pada juga aplikasi tanpa menuliskan kode SQL. Nah, jadi implementasinya itu seperti uh, efisien dan juga compact ya kayak gitu karena penambahannya itu bisa antar komponen aplikasi yang dimana dan mendukung pengembangan dari sebuah aplikasi yang membuat aplikasi tersebut sangat responsif. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan coba menjelaskan dari pemrograman yang udah oke. Nah, jadi di sini aku mau jelasin dulu. Di sini kita pakai Java, terus kemudian untuk SDK-nya kita pakai SDK 34. Nah, di sini kita punya 3 layout karena memang em, kita itu akan nanti dijadikan layanan untuk masuk ke 3 layout dengan beberapa fitur-fitur tertentu. Yang pertama itu ada penambahan aplikasi buat penambahan data nodes-nya. Terus kemudian yang kedua itu update untuk jadi kita lihat dulu data yang udah ditambahkan, terus kita nanti masuk ke menu yang mana kita bisa mengubah atau mengedit data tersebut. Nah, untuk yang terakhir itu ada view yang mana di situ nanti kita akan nampilin layout data-data nodes yang kita udah tambahkan gitu. Nah, jadi begini ada layoutnya ada 3 yaitu activity main, activity node item, dan juga activity segment. Jadi untuk Java sendiri, untuk Java-nya sendiri itu kita ada nambahin beberapa kelas Java dan juga ada yang kelas yang Java dan juga ada yang interface. Yang kelas Java sendiri ada node, node adapter, node item, node room database, second activity. Dan yang untuk interface kita pakai node gitu. Nah, aku akan coba jelasin untuk yang desainnya dulu, UI-nya dulu. Yang untuk di activity main ini untuk layout yang pertama. Ini berupa edit text-nya ada 3, kemudian ada button. Nah, di sini ini harus judul, deskripsi, tanggalnya untuk menambahkan data atau add data kayak gitu, add notes, add yang kita buat untuk update, untuk menu ke layout update dan juga yang terakhir ada view. Nanti itu yang berupa nampilin node adapter gitu. Untuk yang node item, oke, di sini ada activity di mana berisi dari edit text yang ada di activity main. Nah, di sini jadi yang sama juga ada judul, deskripsi, sama waktu. Sama kayak yang di sini ada title, description, sama date atau waktu. Nah, untuk yang second activity-nya, ini ada buat not adapter. Nanti di sini not adapter atau list note gitu ya, atau bisa kita dibilang list note kayak gitu. Jadi nanti kita setelah menambahkan data-data notes-nya, nanti akan kita ada menu apa namanya not, not list view gitu. Nah, itu kita pakainya adapter. Nanti ada beberapa list yang ada di sini. Nanti kita bisa
ada button juga di sini. Nah, nanti buttonnya sendiri akan menuju ke menu tambah kayak gitu sebagai untuk apabila kita ingin menambahkan notes baru gitu. Nah, selanjutnya ada main activity. Nah, di sini aku ada menjelaskan di sini untuk activity utama dari beberapa apa ya seluruh activity yang akan terjalankan di project ini yang terdiri dari um, e-title, deskripsi sama date yang dimana di sini nanti akan berupa form benar berupa edit text. Makanya di sini adalah ET itu sebagai kalau dari edit text seperti title, ET description, ET date. Nah kemudian ada selected notes. Nanti saat salah satu node di select atau dipilih akan terreset apabila untuk menghindari kesalahan kayak gitu. Nah untuk kemudian ada sini ada override untuk stage-stage-nya. Sini ada add title, add sini add date dengan find view by ID. Jadi kita pakai ID untuk deklarasi dari main activity main-nya. Terus kemudian untuk menjalankan dari function dari masing-masing komponen yang ada di main activity tadi untuk edit text, nah ini untuk buttonnya. Kita pakai button add, update, dan juga view ataupun tambah, update, view. Dan untuk di sini ada find view by ID. Nah, di sini nanti ini disesuaikan sama dengan ID yang telah kita buat di main activity. Kayak gitu. Nah, di sini ada database sebagai node yang akan mengarahkan ke kelas Java di Node.ROM database yang telah kita buat. Nah, untuk setelah itu ada juga function untuk menerima data dari second activity. Jadi kan nanti kita bisa masuk ke list view yang pakai adapter. Nanti ada tombol button yang mana saat kita buttonnya itu berupa tambah. Nah, tambah itu nanti kita bisa klik untuk nambahin data. Jadi saat kita klik itu activity-nya akan berjalan seperti ini berupa get intent dengan selected node dengan prosedurnya node atau menerima objek node sebagai first first label. Nah, untuk selected node-nya sama dengan nol, yang mana untuk menampilkan data ke formnya. Jadi setelah kita klik, nanti akan yang tertampil itu apa? Yang tertampil itu adalah form edit text yang berupa title atau judul tadi, terus kemudian tanggal dan juga deskripsi. Jadi ini selected node-nya saat kita pilih klik itu dia akan muncul berupa get add text atau edit text ini. Kemudian untuk logika tombolnya berupa add, update, view. Nah, di sini kita bisa fungsikan dari button-button, ya di ketiga button yaitu ada tadi tambah, update, sama view. Nah, di sini akan berupa string title. Nah, edit text tadi berupa get text dengan berupa teksnya adalah string. Dengan string description juga sama, edit textnya menerima get text berupa string, sama juga untuk stringnya berupa string juga. Nah, untuk database dari Node.io-nya sendiri akan memasukkan node baru berupa judul, deskripsi, dan juga tag. Jadi nanti dari data-data yang kita tambahkan dari form tersebut akan masuk di database atau Node.io kayak gitu. Nah, di sini untuk function dari button-buttonnya. Nah, button update untuk set on click seperti biasa, let's use nah, if select not sama dengan nol dan select not set title berupa get text dan string, select not set description berupa get text dan string, set date berupa get text dan string dengan database-nya berupa update. Nah, untuk BTV-nya nanti masuknya itu ke main activity berupa second activity kayak gitu. Nah, selanjutnya kayak kita bisa masuk ke yang class node. Nah, kelas note ini sendiri berupa notable yang memiliki primary key. Nah, primary key-nya ini apa ya? Sebuah kata kunci. Bisa dibilang kata kunci untuk data-data yang bakal terambil. Nah, ini berupa karena yang kita atur di Mac itu atau dan date-nya berupa untuk
string. Jadi kita tulis di sini string, string, string. Nah, di sini untuk konstruksinya berupa public notes-nya itu berupa string title, string description, benar sesuai tadi kita pakainya string dengan this title sama dengan title, sama dengan description, display sama dengan div. Dengan getter and setter berupa public integer, get ID dengan return ID. Nah, untuk set ID-nya berupa integer ID dengan ID sama dengan ID. Nah, untuk public string-nya berupa get title ini berupa return to title. Dan untuk public void set title-nya itu title to title. Nah, untuk get description sama juga return to description. Sama juga untuk get date, kita pakainya return to date. Untuk set date-nya berupa string juga. Nah, untuk implementasinya, dia itu ID-nya berupa ID reader integer. Nah, kemudian title pakai in dot read instance in read string karena pakainya kita string dan description dia juga sama karena kita pakainya string semua. Nah, untuk public stick final di sini kita ada untuk final action function-nya. Nah, untuk creatornya sama dengan new creature nodes atau dia buat new nodes baru yang nanti akan ditambahkan ke list view kayak gitu. Terus kemudian ada script note kontennya berupa return to a null dengan virtual personnya sama juga di sini base write in-nya integernya ID dengan break stringnya kita pakai title di sini date karena kita yang pakai string itu ada title, description, and date. Nah, selanjutnya ada not adapter. Nah, di sini itu dia akan menjalankan function dari text adapter ataupun list view yang berupa adapter. Karena di sini kan berupa list, jadi kita pengen adapter. Nah, di sini kita pakai base adapternya itu, kita pakai adapter itu pakai extend dari base adapter dengan kontennya berupa list yang aku bilang tadi, berupa not list dengan ada konten, terus kemudian list, ada not list. Nah, untuk konten sama not listnya ini berupa em, apa ya yang akan tertampil di adapter tersebut kayak gitu. Untuk kemudian ada get count, ada get item, dan juga get item dari node count ini nanti untuk yang mesin node 1, node 2, node 3, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk energy positionnya ini ada get position, nah return to position dengan view view dengan view group parents. Nah, ada inserternya itu pakai activity node item yaitu masuk ke layout yang ini gitu. Dan untuk menghubungkan text view dengan ID di layout node item itu kita pakainya text view TV. Nah, TV ini sebuah kode ya kayak edit text tadi pakai TV title, TV decision, TV data. Terus kemudian di convert to view, convert view dengan find view by ID. Nah, ini masukkan ke menu view kayak gitu. Nah, untuk set data ke text view-nya sendiri kita pakai kode TV title, decision dengan set text dengan not get title, not get description, dan not get that dengan return-nya convert to view, di convert ke menu view kayak gitu. Nah, tadi ada interface yaitu di Node.js. Nah, di Node.js itu sama aja kayak database. Jadi kita kayak hampir sama kita pakai query di sini. Dengan insertnya berupa node dengan node dengan query update-nya node dengan query-nya ini select from node table. Node table ini yang berupa nodes-nodes yang udah kita tambahkan dengan list node-nya get all node. Jadi nanti saat kita masuk ke view, dia query akan berjalan untuk menampilkan seluruh nodes atau select node. Itu sebenarnya ada void delete node untuk menghapus. Itu untuk interface yang pakai interface class interface. Ini untuk node item. Nah, node item sendiri ada di item-item yang ada di node adapter. Kita pakai onCreate bundle save intent stage dengan onCreate-nya save intent stage, set content view dengan nyambung ke um, layout yang activity node item ke sini juga. Nah, di sini dia akan nyambung ke sini gitu untuk node item. Tadi ada node room database. Nah, untuk node room database sendiri,
Dia nyambung ke Node.js yang untuk interface dari sorry Node.js dia akan nyambung ke query yang udah kita itu kan. Nah, di sini untuk akses database-nya yang dimana database-nya akan berupa final content dengan instance-nya 0 dengan sinkronisasinya berupa node room database dot class dengan instance-nya sama dengan 0 dan instance-nya room database builder content get application content. Nah, untuk list-nya berupa node underscore database dengan allow me-nya trace queries, nanti untuk queries yang ada dengan em, berupa build kayak gitu. Nah, dan terakhir ada second activity. Ini nyambung ke activity second kayak yang ini. Nah, kemudian untuk second activity-nya, di sini kita nyambungin seluruh dari node room database, list node, atau terus mulai dari node adapter, ada activity second binding. Nah, kemudian kita sambungin untuk activity-nya di sini untuk menampilkan list view kayak gitu. List view-nya dengan kode LV node. Jadi nanti dari seluruh function dari tiap-tiap kelas yang akan dijadikan satu di sini untuk mengambil semua data yang ada di database untuk select database, kemudian node adapter sendiri akan berfungsi sebagai penampil data untuk di list view. Kemudian untuk buttonnya sendiri kita pakai listener atau LV nodes. Nah, kemudian yang terakhir mengirimkan objek nodes ke main activity. Jadi setelah itu kita kirimkan ke main activity untuk ditampilkan kayak gitu. Untuk binding tambahnya ini untuk button tadi sih sebenarnya ini basic untuk button nambahin masuk ke menu pertama terus kemudian ada override protect void on design buat membuat ulang data dari database sendiri. Nah, untuk adapter nanti feeder sectionnya berupa memberitahu adapter bahwa data ini ada yang berubah. Nanti saat kita mengubah data atau untuk update itu nanti akan diberitahu di adapter kayak gitu. Nah, untuk hasilnya sendiri dia akan seperti ini. Ini untuk yang main activity.main. Mungkin kita bisa tambahin kita PGPG, acara terakhir. Kemudian kita add deadline gitu misalkan. Tanggal 20 November. Nah, di sini kita bisa fungsikan seluruh data. Nah, di sini cuma kita tambah dulu buat nambah function yang kita punya. Kita klik tambah. Oke, dia langsung hilang di sini. Tapi kita masuk di list view atau view. Oke, di sini udah ada aku sempat buat sebelumnya. Kita bisa klik. Nah, setelah di menu list view ini kita bisa klik salah satu. Nah, di sini kita bisa edit nih. Ini bisa jadi update form ataupun bisa sebenarnya disebut edit form kayak gitu. Kita misalkan ubah hmm, program geospasial. Nah, oke. Ini tadi dari yang aku buat sebelumnya. Nah, di sini kalau kita mau tambah boleh juga, tapi nanti dia akan nambah jadi not list baru. Cuman nah, kan ini kita pakainya update karena aku mau ngedit ya tadi. Edit. Oke, ya langsung hilang. Langsung ke view. Oke, jadi dia akan berubah seperti ini namanya. Kayak gitu. Bisa juga kita bisa ada di list view nih, menu list view kita bisa tambah di sini. Di sini. Dan itu kita bisa tambahin balik lagi ke form yang connectivity buat nambahin. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di um, demonstrasi project acara ke-11 ini. Selanjutnya dari video yang telah saya buat selama satu semester ini, saya mohon maaf dan terima kasih untuk Guru Asprak yang sudah membantu melancarkan mata kuliah pemrograman di spesial 84 Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.